Pas banget udah pengen kelar, tiba-tiba bunyi pintu nutup. Ceklek. Pas gue nengok sendiri gue kaget. Kekunci. Lo kan dulu ganjel tadi. Nah, padahal nggak ganjel kan? Hah? Lah kekunci, gerobaknya agak geser dikit. Oh, geser itu? Iya. Buset. Bang, gue manggil senior gue. Pas senior gue di dekat, gue tarik bang. Gue sampai getaran tuh bang. Pas dia nengok, oh sebelum kaget. Wah, dia juga ngeliat. Iya. Gue udah kerja lama di sini, gue belum pernah lihat mayat nih. Gue buka, baru ada mungkin sejidat kali ya. Tiba-tiba bunyi gedoran kenceng banget dari lemari. Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Sunter, Jakarta Utara. Jadi narasumber gue ini seorang cleaning service shift malam. Di sebelah gue udah ada Zidan. Halo Dan. Halo bang. Zidan, Mata Rezi kabarnya gimana? Mata Rezi. Dulu lu sundul. Sebelah. Zidan tapi nggak Iya. botak. Oh bukan Nggak botak. Pemain bola ya. Pemain dong. Thank you Zana udah Iya, Bang. udah main nih ke Studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya nih. Ini lu jadi cleaning service ya waktu itu ya? Iya, jadi cleaning service. Tahun berapa? Itu tuh baru gua awal-awal kelar sekolah ya 2018-an. Oke, rumah sakit di Sunter, Jakarta Utara. Oke, nggak usah detail lagi ya. Sampai situ aja ya. Yep. Ngeri nih. Lu tadi bilang sama gue di bawah, kita udah ngobrol-ngobrol bentar. Cleaning service shift malam, lu selalu shift malam waktu kerja di rumah sakit tersebut. Iya. Kenapa nih? Alasannya kenapa lu ditaruh shift malam terus? Kan Iya, biasanya kalau kerja tuh housekeeping atau cleaning service itu rolling kan? Iya, harusnya. Kenapa nih? Lu kok jadi ditaruh malam mulu gitu? Kenapa? Jadi posisi itu dari awal gue kerja itu sebenarnya bulan pertama, minggu pertama sampai hampir minggu terakhir itu aman aja. Gue sih pagi sampai siang. Nah di bulan kedua ini, di minggu pertama tiba-tiba gue dioper ke si malam. Mungkin di awal gue mikirnya mungkin biar belajar juga ya. Ternyata setelah gue terus gue juga melewati beberapa kejadian dan gue berhasil mungkin ya, maksudnya masih strong lah, masih berani. Nah di situ atasan gue netepin gue, udah lu di malam. Oh ternyata kalau di malam itu sih malam banyak yang ngalamin kejadian juga selain lu ya? Banyak. Oh, Senior gue. Makanya nggak ada yang kuat, lu doang yang kuat itu. Iya itu. Itu alasannya lu ditaruh malam alasannya lu? itu. Wah gila. Oh, jadi sebelumnya kalau ada senior lu yang taruh si malam ada ngalamin kejadian, dia ngadu ke atasan lu terus akhirnya besok pagi Iya, mungkin dipindahin. setelah dipikir-pikir sama atasan gue kali ya, dipindahin. Gue lebih banyakan itu jaga bukan sama senior kalau malam, sama junior. Oke, itu lu ngalamin pun nggak cuma sendiri ya rata-rata Iya. ya? Oke, ditahan dulu nih ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Zidan, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue juga makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya nih biar kalian nih dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Oke, buat sahabat lonceng di rumah nih, gue mau nginfoin juga kalau nanti akhir Oktober atau awal November kita bakal ngadain road podcast lagi ke luar kota. Jadi buat sahabat lonceng nih yang rumahnya di sekitaran Purwokerto, Semarang atau Malang, di antara 3 kota itu bakal kita datengin. Nanti kita pilih nih kota yang emang narasumbernya atau calon narasumbernya paling banyak. Jadi bisa kirim aja langsung pendaftaran buat jadi narasumber ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nanti kita bakal pilih di antara 3 kota itu. Ingat, Purwokerto, Semarang, dan Malang ya, di antara 3 kota itu. Oke. Dan ya udah Dan ya, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke. Jadi waktu itu 2018-an, gue pertama kali kerja itu di rumah sakit bang. Di rumah sakit di daerah Jakarta, daerah Sunter.
Nah di situ tuh awalnya gue ngelamar di security, cuman nggak masuk. Nah akhirnya gue coba lagi ngelamar di cleaning service-nya, akhirnya masuk tuh. Di minggu pertama sampai minggu kedua itu gue shiftnya itu normal pagi atau siang. Tapi di shift ketiga itu gue dimasukin ke shift malam. Ya pasti kalian juga mikirnya kalau shift malam, apalagi di rumah sakit kan. Nah di situ akhirnya gue shift malam di minggu pertama minggu kedua semua normal. Di minggu ketiga mulai ada hal-hal aneh nih. Di minggu ketiga itu di awal kejadian posisi gue lagi bersihin lantai 1. Nah tiba-tiba gue ada panggilan di lantai 3 di ruang bersalin. Kebetulan ruang bersalin itu modelnya kayak ruang operasi, cuman khusus yang buat bersalin. Iya. Gue bilang ke senior gue, bang bersihin sini, lo aja dulu sendiri, gue masih megang di lantai 10 kata dia. Akhirnya ya udah, gue koordinasi ke SPV gue di grup, akhirnya gue jalan sendiri. Pas gue datang ke tempat itu, emang kondisi udah kelar, masih di lantai masih ada bercak-bercak darah, bekas bersalin, terus berantakan lah sedikit. Akhirnya gue masuk. Nah di pintu bersalin itu, dia tuh kayak otomatis tertutup dan dia tuh harus pakai akses. Masuknya tuh? Iya, akses masuk dari luar dan dalam pun sama. Tapi di cleaning service itu nggak dapat akses bang. Nah jadi kita tuh posisinya kita ganjel, pakai gerobak yang biasa kita bawa tuh. Kira di situ gue ganjel kan pakai gerobak. Gue masuk, pede, gue beres-beresin dulu alat-alatnya nih. Gue pinggirin. Terus gue bersihin nih bercak-bercak darahnya nih di bawah. Gue jongkok, gue bersihin. Di situ gue normal nih, gue setel musik kan. Musiknya nggak begitu kenceng. Nah, sesaat setelah gue lagi beres-beres itu, tiba-tiba ada bunyi kayak barang jatuh, tak, tang gitu, kenceng. Gue kaget. Pas gue nengok, alat-alat yang buat operasinya itu jatuh. Alat-alat yang buat operasi itu kayak gunting kecil, pinset, tahu kan ya? Yang ditaruh di meja-meja. Iya, betul. Meja-meja yang bisa pindah-pindah yang ada rodanya itu kan? Iya, betul. Meja-meja stainless itu. Iya. Padahal seinget gue, tadi kan gue pindahin tuh. Itu gue pindahin nggak ditaruh pinggir, agak ke tengah. Cuman bisa jatuh, semuanya jatuh. Gue kaget di situ. Cuman gue mungkin karena baru pertama ya, awalnya juga gue nggak percaya begituan. Jadi gue mikirnya, mungkin kesenggol gue beresin lagi dong. Gue beresin lagi, udah kelar. Oke, gue bersihin bercak lagi nih, jongkok. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, hal yang sama pun terjadi lagi. Tapi ini lebih horor. Ini dari atas, lemari atas. Jadi posisi ruangan itu ada lemari buat nyimpan alat-alatnya. Itu tuh lemari paling tinggi. Mungkin kalau gue ambil aja gue harus jinjit. Ya. Gue harus jinjit, dan itu pun agak ke tengah. Bisa jatuh lagi. Kenceng banget suaranya. Apaan tuh yang jatuh? Sama alatnya sama. Cuman itu alat yang kayaknya nggak dipakai waktu operasi barusan tadi ya. Iya, yang alat udah masih bersih. Iya, ya, masih bersih, yang nggak disentuh sama sekali. Itu pun jatuh. Di situ gue kaget, gue sampai loncat. Gue langsung bilang, ih apaan nih? Di situ gue masih belum percaya. Akhirnya gue ngasih tahu senior gue, bang, lu percaya gak kalau gue ngomong ada alat jatuh nih? Dia pertama kayak nggak percaya gitu. Akhirnya gue parno kan, gue bilang lu temenin gue di sini. Kira setelah kita berdebat nih, dia nyamperin gue. Lu di sini gue temenin deh, lu takut amat kata dia gitu. Gue ditemenin sama dia, akhirnya oke, bersihin bercak lagi nih gue di bawah. Tiba-tiba, jadi kan posisi ruang operasinya itu kayak ada lampu buat penerangnya itu tuh. Ya yang bulat tuh. Iya, mungkin kalau orang lihat itu yang biasa buat operasi gigi lah ya, bulat gede. Posisinya kan mungkin awalnya nih, kalau kalian mau tahu mungkin sejajar lah gitu sama bangku. Tiba-tiba pas gue lagi bersih-bersih sama senior gue, bunyi kek gitu kayak drat muter gitu lah. Iya ngek gitu. Pas gue nengok ke atas lagi, lah muter 180 derajat, dia madep belakang gitu. Gila. Gue bilang ke senior gue, bang lo geser. Dia nengok, beneran ini kata dia. Dia juga kaget. Terus gue langsung bilang, iya tadi kan begini, lo tau sendiri kan bentuknya. Iya, lo geser kali. Gue sampai debat itu main tuduh-tuduhan. Akhirnya gue bilang,
enggak deh bang, kayaknya ini bener bang, masalah gue, ini yang ketiga gue lihat nih, gue gituin. Karena kan yang pas tadi barang jatuh 2 kali ya senior gue nggak ada. Terus dia, yakin lu beneran? Ya bang, logika sekalinya ada angin, harus angin puting beliung kali yang niup bener-bener harus sampai muter. Ya itu kan dia agak berat kan narik itunya Nah juga. itu Narik agak tombelnya berat, itu agak berat. agak Iya. tenaga gitu kan. Cuman di situ udah mulai merinding tuh gue berdua. Dia juga bilang, gue udah merinding nih Dan. Yang gimana lagi bang, udah tugas kita gue gitu. Akhirnya ya udah beres-beres lagi, udah pengen kelar. Pas banget udah pengen kelar, tiba-tiba bunyi pintu nutup. Ceklek. Pas gue nengok sendiri gue kaget. Kekunci. Lo kan dulu ganjel tadi. Nah, padahal ngeganjel kan? Hah? Ini beneran, padahal ngeganjel, tiba-tiba lah kekunci, gerobaknya agak geser dikit. Oh, geser itu. Iya. Buset. Maksud gue, kalau misalkan nggak kuat dari awal dong gitu loh, ya kan? Ini gerobaknya geser. Berarti ada kayak ada yang dorong gerobak ya? Iya. Terus ketutup gitu kan. Di situ gue paniknya, pertama bukan dari hal goibnya dulu nih. Sama gue nggak bakal bisa keluar karena kan pakai akses. Iya. Pakai akses. Akhirnya gue geder-geder sama senior gue. Tuk. Kagak ada yang bukain. Jadi keluaran harus pakai akses juga ya? Pakai akses. Harusnya kan kalau keluaran yang pakai tombol aja tuh. Iya, ada Masuk tombol. doang biasanya. Mungkin emergensi atau apa. Ini iya. enggak nih. Iya, pakai akses dua-duanya. gitu. Iya. Masuk akses, keluar akses. Ribet juga ya. Agak ribet memang di situ. Nah, akhirnya setelah 15 menit kita udah pasrah, kerjaan juga sebenarnya udah kelar, jadi kan buang waktu juga. Nggak lama lewat security. Kaget ngeliat kita di dalam, dibukain lama dia kan ada akses tuh. Diomelin lah kita. Lu bercanda aja lu gini. Lah bang, kita nggak bercanda. Gue ceritain nih dari kejadian gua awal gimana, terus sama senior gue yang ngalamin. Mungkin dia juga percaya nggak percaya. Udahlah gini. Akhirnya lanjut. Setelah beberes, kita istirahat nih. Jam istirahat, akhirnya gue istirahat. Nah, posisi kantor gue nih, kantor cleaning service itu kebetulan beda dari rumah sakit. Dia di gedung di belakang rumah sakit, kayak rumah gitu. Base camp gitu. Nah, mungkin jaraknya itu kisaran 100-300 meteran tuh, lumayan. Kira kita balik nih ke base camp nih, sekalian laporan nih gue di grup. Pak, saya udah kelar nih, lagi istirahat nih sama abang ini, ke senior gue. Kira udah dong. Kita makan nih. Kita kan bawa bekal masing-masing. Makan lah tuh akhirnya di depan teras tuh kan, teras gitu. Kebetulan di base camp gue itu depan pohon bambu. Pohon bambu, ada pohon mangga. Terus ada kali juga, cuman kalinya nggak begitu gede sih, kali. Nah, posisi suasana itu mungkin karena kita juga habis kejadian, sunyi. Malam itu sunyi, nggak ada angin sama sekali. Tapi kita makan aja pede karena kita berdua ya. Pas kita lagi makan itu bang, ini parah banget sih. Tiba-tiba angin kayak ngehembus gitu, cuman nggak dingin. Hawa panas kayak misalkan nih manusia nih kayak ngasih hawa panas gitu. Ya, Panas kan? kayak lu lagi di depan outdoor AC lah ya. Nah iya kayak gitulah. Panas tuh angin itu. Panas benar. Kayak gitu. Karena kan gue logika aja ya. Kalau angin nggak mungkin sepanas ini gitu. Sedangkan gue nggak deket outdoor AC. Iya. Sampai gue tanya sendiri gue, bang ngerasain nggak? Kagak, udah makan aja. Dia sebenarnya juga takut juga sih. Gue liat dari ekspresinya agak takut. Tiba-tiba ada yang ketawa, kik gitu. Itu pertama gue nggak tahu di mana. Gue langsung, bang, denger gak? Iya, apaan tuh? Kata senior gue. Kira gue berhenti makan, gue ke depan teras. Gue jalan sendiri, senior gue masih duduk, tapi nggak makan, ngeliatin gue. Apaan Dan? Gue iseng bang, nengok-nengok ke atas-atas. Terkejut lah gue di situ. Di pohon bambu itu ada sesosok baju putih panjang, baju putih panjang, rambutnya panjang, ngegerai nih di pinggir gini yang ngegerai. Matanya tuh nggak merah ya, hitam tapi plong, hitam semua ngeliatin ke gua. Terus kayak ada taring-taringnya mungkin ya, gua nggak tahu giginya kepanjangan atau taring segini. Terus kayak ada darah-darah gitu. Tangannya keriput, kukunya agak panjang. Diri ngeliatin gua gini ke bawah. Di situ gua langsung, bang, gua manggil senior gua. Pas senior gua di dekat, gua tarik bang. Tuh bang, gua sampai getaran tuh bang. Pas dinengok, astagfirullah, kaget. Wah, dia juga ngeliat. Iya, lari gue berdua. Gila. Lari gue berdua ke depan. Gue tinggalin makanan gue tinggalin handphone gue, gerbang kebuka bodo amat. Panik gue berdua, lari. Gue larinya ke pos security kan.
Gue ngomong nih ke komandan, kita deket lah. Bang, ada ini bang di sini, makhluk bla 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 bla. Gue bilang kan, temen dia nggak percaya. Nah terus mana senior lo? Gue bingung, aku hilang. Gue cariin. Pas gue nengok ke musola, lagi sholat. Senior gue sholat malam-malam. Terus pas kelar sholat, akhirnya gue tanyain, tumben lu sholat? Iya, biar nggak diikutin lagi gue. Oh. Berarti dia ketakutan ya? Ketakutan, karena yang gue tahu senior gue situ ya kayak jarang-jarang sholat lah mungkin ya. Ya biasa aja lah kayak orang pada biasanya. Tiba-tiba sholat malam itu pun, malam itu juga. Akhirnya udah kita ngomong ke atasan kita nih. Kira tetap kita harus kelarin tugas, kelarlah tugas kita itu. Nah dari kejadian itu, gue mulai terbiasa mungkin ya. Setelah beberapa bulan kemudian ada lagi nih kejadian. Kebetulan gue shift malam lagi, tapi gue ditaruh sama junior karena senior gue udah dipindahin lagi ke pagi. Dan yang masih kuat di shift malam itu gue kok posisinya nih bang. Jadi gue ditaruh malam itu sama junior gue. Nah di malam itu tuh kejadian yang lumayan itu datang nih tiba-tiba bajai. Posisi itu udah jam 11:30 malam, pengen gue istirahat. Bajai datang bawa penumpang, penumpangnya dua. Pas gue lihat, kebetulan gue di depan IGD, ternyata orang kayak abis kecelakaan. Mukanya hancur sebelah kanan bener-bener hancur. Gue nggak tahu itu keserot aspal atau apa. Gue sebelah tangan darah semua. Terus teriak, bang bantuin. Kebetulan di situ, padahal bukan tugas kita ya, cuman gue hasrat manusiawi gue nongol nih. Udah gue bantuin. Gue nggak ngambil kursi roda karena kursi roda kan di depan nih, jauh, butuh waktu lah ya, namanya lagi urgent gitu. Udah gue bopong. Nah blow-on-nya gue nih bang, gue bopongnya itu gue di sebelah kanannya dia pas luka. Oh pas yang lukanya? Iya, nempel lah di gue, plak. Ya darah semua udah kan. Di situ gue sebenarnya gue udah gemeter. Gue pertama kali gitu darah bener deket selain darah gue bawa akhirnya ke IGD, jalan nyampe terus ditanganin. Akhirnya gue laporan ke SPV gue, Pak saya habis ngebantu ini nih, seragam saya darah semua. Kata dia oke copot aja nggak apa-apa, bebasan. Akhirnya bebasan. Situ akhirnya normal kan, malam itu pun normal sampai pagi. Nah pas pagi gue kelar shift itu jam 7-an gue mau pulang. Tiba-tiba suster di IGD manggil gue, Bang Jidan sini. Apa sus? Gue gituin kan. Lu yang malam bantuin korban kecelakaan yang mukanya hancur setengah ya? Iya kenapa? Lewat orangnya bang. Lah? Katanya, dia ngomong gitu susternya. Gue bilang, hah meninggal? Iya. Waduh. Masalahnya emang pas gue bantuin itu, kayak udah sekarat atau gimana gue kurang tahu. Pokoknya antara hidup dan enggak gitu bang. Jadi udah ngos-ngosan, udah lemes pas gue bopong juga. Lu nggak nanya itu kenapa gitu, nggak nanya sama gue nggak nanya. Gue kaget karena mungkin gue ngerasa orang terakhir yang ngebantu dia gue selain dokter yang ngebedah gitu. Maksudnya dokter yang ngebantuin dia, yang nanganin dia gitu. Tapi yang lu lihat emang udah parah banget ya? Udah parah banget. Di situ gue juga bahkan gue pun nggak berani ngeliat mukanya walaupun dia kayak sakit gitu. Oh ini udah hancur ya? Udah hancur, dia ngomong sakit aja kayak lemes gitu. Gue denger suara karena kan kuping gue di sebelah dia persis. Si suster bilang, makasih bang malam dia bantuin karena nggak ada orang juga kan. Ya nggak apa-apa. Gue pulang. Nyampe rumah karena gue habis liat darah gue nggak makan. Biasa gue kan makan. Di situ gue mandi. Habis mandi gue minum air doang. Gue tidur. Nah di tidur gue ini parah bang. Kebawa mimpi. Jadi itu kebawa mimpi itu kayak gue tidur. Tiba-tiba di mimpi gue diri di tengah ruangan putih semua. Bener-bener depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah putih kayak di ruangan. Nah di depan gue orang itu. Orang itu diri mandang ke gua dengan postur tubuh yang sehat-sehat aja, cuman emang mukanya hancur. Mukanya hancur. Masih hancur, darah semua. Ngeliat ke gua. Di situ gua diri. Di situ gua kayak nggak bisa gerak, kayak orang ngerep-repan, cuman bisa mandang dia. Dia cuman senyum ke gua. Ngasih senyum. Nganggukin palanya sedikit. Di situ balik badan pergi. Jadi itu mimpi itu cuman selang beberapa detik. Wih, gila. Jadi dia kayak ngucapin terima kasih ya? Iya, itu.
Di situ gue langsung ngambil kesimpulan. Mungkin berterima kasih sama gue. Bahkan mungkin orang yang ngebantu dia yang di Bajai itu bisa didatangi mimpinya mungkin. Iya. Gue sempat ngambil kesimpulan. Nah mulai dari kejadian itu, makanya gue selalu kayak berbuat baik aja lah sama orang gitu. Nah di beberapa minggu lagi nih, ada lagi kejadian lebih parah. Posisi seperti biasa, gue shift malam. Kebetulan gue sama junior gue lagi, orang yang sama. Nah di situ gue lagi bersihin lantai UG, tapi di bagian lobby depan. Tiba-tiba ada sirine ambulan nih, wiu gitu kan, datang. Pas gue nengok, wah kayaknya emergensi nih. Langsung gue melipir ke IGD, gue chat junior gue, lu di mana? Gue lagi di atas bang, belum kelar. Ya udah kelarin. Gue ke IGD, bener aja, datang mayat nih. Mayat udah meninggal ya posisi, datang mayat sama keluarga, tapi keluarga langsung turun tanpa ngomong basa-basi apapun, mungkin karena dia mau ngatur administrasi kali atau surat-surat. Di situ biasanya kan security yang ngedorongin ya ke kamar mayat, security lagi nggak ada. Akhirnya gue inisiatif, ya udahlah, gue juga biasa, gue turunin, gue dorong. Posisi yang gue pegang bawah itu kakinya tuh kelihatan bang, karena kan nggak semuanya ketutupan sama Iya kayaknya. bener. Kakinya pucat, bener-bener pucat. Gue nggak tahu itu pria atau perempuan ya, karena gue udah amat sih, karena kan gue niat awalnya dorongin. Akhirnya gue dorongin ke kamar mayat. Ke kamar mayat itu posisinya lorongnya itu ada kali kisaran 30 meteran mungkin ya. Dorong lumayan tuh. Akhirnya masuk, gue buka pintu kamar mayat, gue masukin. Nah, gue naruh kamar mayatnya itu di kayak pendingin, tahu kan pendinginnya? Iya, yang ada. stainless kayak lemari gitu. Ada lemarinya ya buat nyimpennya. Gue masukin nih, udah gue masukin, gue tutup. Nah, pas gue nengok belakang, gue baru ngeh ada mayat, 3 mayat di luar. Mungkin abis di otopsi atau apa. Oh, belum dimasukin? Iya, atau mau dikremasi atau belum dimasukin. Nah, di sini tiba-tiba pikiran gue kayak, gue udah kerja lama di sini, gue belum pernah lihat mayat nih. Kira gue kayak iseng-iseng dikit lah ya. Gue mau lihat, salah satunya, gue pilih random lah. Dari antara 3 itu nih? Iya. Kebetulan gue buka lah yang paling ujung nih, deket jendela. Gue buka, baru ada mungkin sejidat kali ya, sejidat gini, sealis. Tiba-tiba bunyi gedoran kenceng banget dari lemari. Dur! Dari lemari yang tadi gue taruh mayat itu. Iya, lemari freezer itu. Gue langsung nengok. Langsung begitu kan. Terus gue udah parno. Karena gue mikir, jangan terulang lagi lah. Gue gituin kan, dalam hati gue. Kira tiba-tiba gue langsung merinding, gue langsung keringet dingin. Gue tutup lah tuh kembali mayatnya. Tanpa gue kepo, gue mau buka itu lemari tanpa gue kepo. Gue keluar. Gue mau kunci lagi kan. Nah, posisi kamar mayat itu sebelahan nih. Sama ruangan kayak buat naruh-naruh kardus, jerigen, buat cleaning service lah, nyimpen-nyimpenin barang-barang yang bisa diolah kembali. Nah, posisi itu tadinya pas gue masuk, dus itu kesusun tinggi banget. Sampai ke atas plafon. Tinggi, kan nggak mungkin ya kalau jatuh sendiri. Mungkin harus orang tarik dulu atau disenggol hewan, kucing. Nah, tiba-tiba pas gue lagi ngunci kamar mayat, jatuh lah tuh dus kenceng banget. Buak! Sama jerigen semua. Gila. Pertama gue nggak tahu itu apa, pas gue nengok ke kiri, jatuh semua. Udah jadi lautan jerigen sama lautan kardus udah. Iya, udah ngambur-amburan ya. Iya. Makin parno dong gue di situ. Karena kan logika kalau orang masuk, kunci gue pegang nih bang. Harus buka pakai kunci kan. Siapa lagi dong mau masuk? Pas gue tegesin lagi, kucing nggak ada, hewan nggak ada. Sekali ada kucing juga nggak mungkin bisa nyenggol sampai jatuh begitu. Terus gue, makin parno gue. Gue kunci pintu. Kira gue jalan cepet lah. Gue balik lagi, gue balik ke depan. Pas di koridor itu, gue jalan kan. Gue ngerasa diikutin. Karena gue ngerasa ini di atas dingin nih, gue keringet dingin. Tapi dari bagian paha gue sampai ke kaki itu tuh panas, hawa panas kayak ya hawa tubuh manusia, ada yang nempelin gue lah. Gue ngerasa di situ gue diliatin dan di situ gue ngerasa bodo amat. Nah, pas di ujung koridor, jadi kan modelnya kayak pintu gitu bang ya. Karena kan bedanya outdoor sama indoor. Jadi pas gue mau buka pintu, tiba-tiba kayak ada yang nyolek kaki gue. Set. Gue nengok dong. Nggak ada apa-apa tuh. Cuman tiba-tiba kaki gue ngerasa kayak gatel, perih gitu. Cuman mungkin kesenggol lah sama celana atau sama apa.
gue juga lagi parno kan. Akhirnya bodo amat, gue masuk ke dalam. Akhirnya gue ketemu sama junior gue. Gue bilang, dari mana aja lu? Ini bang baru kelar lu. Gue ceritain dong sama dia. Akhirnya dia bilang, gue mau lihat gudang bang, lo aja nih ambil kunci. Gue udah takut di situ bang. Akhirnya dia juga nggak berani karena yang lebih pengalaman gue ya. Gue bilang ke SPV gue, Pak, ini ada kejadian berantakan gini. Tapi gue alasannya di situ masih banyak tugas. Jadi nanti pagi ya Pak, saya urusin. Oke, kata dia. Nah, akhirnya sampai pagi nih kita beresin semua udah kayak normal. Gue juga pulang, udah jam gue udah kelar. Nah, pas gue pulang mau mandi, pas gue lagi buka celana, gue kaget. Kok kaki gue kayak perih, betis gue. Pas gue nengok, berdarah. Yang tadi pas berasa dicolek gitu, berdarah itu panjang kayak sesetan. Tapi gimana ya? Basahnya tuh kayak basah-basah luka udah lama. Padahal kan baru semalam gitu. Terus gue, kenapaan nih gue bilang. Kira gue obatin dong pakai betadine sampai pakai obat arak, obat Cina gitu. Selama hampir sebulan nggak kering-kering. Kacau. Serius. Nggak kering-kering bang. Malah makin kayak agak lebar gitu. Makin gede gitu, makin mangap. Gila. Sebulan? Iya, sebulanan. Nggak logis. Nggak logis kan? Maksud gua separah-parahnya luka 2 mingguan lah ya. Luka operasi aja nggak nyampe lebih dari sebulan. Iya, harusnya. semingguan mungkin ya. Udah mulai kering harusnya kan. Kira pas hampir sebulan itu, gua masuk ke shift siang kebetulan. Nah, gua pas mau masuk ketemu nih senior gua yang agamanya kental lah, maksudnya ngerti, paham gitu-gituan. Gue manggilnya Pak Ustadz. Ustadz, dia mau pulang. Iya, kata dia kan si pagi. Ustadz, mau nanya dong. Kira gue nanya. Apaan? Dia pura-pura nggak tahu kali ya. Terus gue bilang, nih Tat, gue punya luka gini. Udah hampir sebulan gue ceritain juga. Mungkin kejadian awalnya di sini Tat. Dan yang tadi gue cerita tuh bang. Terus kata dia akhirnya, yang bener loh, gue tunjukin. Dia sampai begitu. Bener loh ini udah hampir sebulan. Ya bener, ngapain gue nanya ke lu? Saya gituin kan. Tiba-tiba dia, ikut gue. Diajak sama dia bang. Pas diajak, gue kaget. Tiba-tiba ke depan kamar mayat. Kan gue belum ngasih tahu. Tiba-tiba dia udah di depan kamar mayat ngomong ke gue. Buka kamar mayat, masuk sama gue berdua. Terus dia bilang, laci yang mana? Gue bilang, laci yang mana apaan? Ada yang ngegedor kan laci, kata dia. Dia tahu dia? Dia tahu, tanpa gue kasih tahu. Lah, bisa tahu lu? Gue gituin. Ya udah laci yang mana, kata dia. Kira gue tebak-tebak, gue inget-inget lagi, yang ini, Tat. Gue gituin kan, yang ini Ustad. Terus sama dia dibuka dong. Pas dibuka itu, tadi ekspresi dia agak polos gitu kan. Tiba-tiba pas dibuka tuh dia kayak ada aroma-aroma yang bikin dia menghindar kayak kayak gitu. Dia ngehindar gitu. Terus langsung dia ngomong ke gue, lu ada hal-hal goblok yang lu lakuin gak malam itu? Hal-hal blow on gitu yang lu lakuin malam itu? Pertama gue gak jujur. Gue bilang, enggak SOP aja kayak biasa. Gue masukin mayat, udah gue tinggal. Nggak usah bohong sama gue bisa tahu, kata dia. Kira gue bilang, ya udah deh Ustadz, maaf ya. Gue bilang, gue waktu malam itu tuh, gue kayak pengen lihat mayat. Gue gituin kan. Tuh kan, lu ini efek lu jahil, kata dia. Terus mayatnya mana? Ya udah dibawa pulang lah sama keluarganya, udah lama juga, gue gituin kan. Udah lu lihat? Belum, jadi gue ceritakan akhirnya. Posisi gue buka, baru sejidat lah. Tiba-tiba digedor begitu. Nah terus gue bilang, lu inget gak yang gue bilang di grup itu, di gudang itu berantakan? Nah, abis kejadian ini, pas gue keluar mau ngunci, jatuh ambruk. Tanpa ada orang atau ada apapun, gue bilang. Oh itu kejadiannya. Dilihat luka saya. Terus dia bilang, lu pulang nanti beli kembang. Kembang 7 rupa, kembang apapun itu, pokoknya kembang yang wangi. Pas lo mau mandi, lo taruh tuh di bak mandinya. Lo aduk dulu, baru lo baca doa. Lo cari doanya aja lah. Orang tua lo juga pasti tahu, kata dia. Habis itu lo mandi kayak biasa, lo basuhin tuh di luka lo.
Akhirnya pas gue pulang kelar shift gue, oke, gue lakuin tuh. Gue ke pasar kembang dulu, gue beli kembang, gue lakuin. Terus akhirnya gue tinggal tidur malam kan. Pas paginya gue bangun, alhamdulillah, percaya nggak percaya, kering. Kering. Percaya nggak percaya itu. Logikanya kan ya, sebelum dikasih tahu si Ustadz, udah sebulan kan ya masih basah, ini kering. Di situ gue langsung percaya, oh ternyata ya kayak manusia aja, makhluk itu nggak mau digangguin juga gitu loh. Orang-orang itu juga nggak mau digangguin. Terus gue juga ada cerita. Jadi kalau kita shift malam itu, kalau udah menjelang pagi jam 4:30 atau jam 5 lah ya, itu tuh kita buang sampah limbah, bekas operasi lah atau apalah. Pokoknya kalau yang pegawai rumah sakit pasti tahu, ataupun yang sering rumah sakit, plastik sampah itu warna kuning, ada tuh. Nah di situ kebetulan di rumah sakit gue kerja itu bang, gue ngambil limbah itu ke lantai 1 kan, lantai 1 tapi dari tangga darurat, nggak bisa dari depan. Nah posisi kan masih malam ya, tangga daruratnya itu di situ juga ngeselinnya bener-bener gelap, lampunya nggak ada. Dari awal gue emang, dari pertama gue shift malam itu emang kadang sama senior gue temenan. Nah di hari itu gue sendiri sebenarnya gue pertama yakin gak yakin sih, cuman gue yakin diri gue, ayolah bisa. Akhirnya oke lah, gue buka pintu darurat, gue ganjel dulu karena kan pintu darurat tuh nutup sendiri gitu kan. Gue ganjel, naik dong, gue baca ayat kursi lah kayak biasa biar ngilangin aura-aura. Gue bilang naik nih, ternyata lagi banyak. Akhirnya gue nurunin satu-satu, sekali 2 kali turun. Nah yang pas ketiganya, pas gue mau naik, tiba-tiba itu pintu ketutup, padahal udah gue ganjel pakai kayu lumayan gede. Ketutup, gue kekunci di dalam. Nggak kekunci sih, maksudnya gue ketutup di dalam, itu gelap. Gue panik dong, gue lari langsung ke bawah. Tiba-tiba gue kayak kesandung. Untungnya kesandungnya itu nggak masih tinggi ya, tinggal beberapa lantai. Gue kayak kesandung, kayak ditahan sama sesuatu. Modelnya mungkin kayak lembik-lembik tangan gitu. Digituin. Terus gue jatuh. Akhirnya gue nahan di tembok, gue buka. Terang lagi kan, gue langsung nengok. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Bisa gue, apaan itu? Kalau sampah ya, masih ada dong di bawah. Ya. Kalau jatuh juga di bawah. Ini kan sampahnya udah gue keluarin semua. Wah, di situ gue mikir, lanjutin nggak ya? Di saat gue bikin azan subuh lah tuh. Di situ gue langsung, wah azan subuh alhamdulillah. Beranilah gue naik lagi, ngambil sampah terakhir. Pas gue naik, jadi kan posisi naik itu, ini kan pintu nih gue masuk, naik kan 1,5 lantai, muter lagi, baru lantai 1 gitu kan modelnya. Nah pas di lantai 1, kan ada naik ke lantai lain lagi. Nah dari setengah yang ke lantai 2 itu kan gelap banget tuh bang. Lampunya ada nyala cuman kedip-kedip gitu. Di situ ada cewek diri di ujungnya. Jadi gue ngambil sampah nih. Ini kan, jadi gue kan mungkin ngebelakangin ya. Ini pintu yang darurat dari ruang operasi. Terus nih di belakang gue tangga naik gitu kan. Tangga naik. Pas gue ngambil sampah, gue nengok mau ke bawah. Gue kaget. Diri cewek di situ. Gue teriak. Gue sampai begitu. Pas nengok, gue sampai begitu kan. Gue tegesin lagi. Bajunya hitam, nggak kelihatan banget. Hitam, nggak kelihatan. Karena kan gelap ya. Hitam, rambutnya putih ke belakang. Kalau ditegesin mungkin kayak nenek-nenek, rambutnya putih gitu, keriting-keriting, tangannya keriput juga, kayak hampir mirip kayak yang gue lihat tadi pas di base camp gue tuh. Cuman beda bajunya hitam, gak terlalu tinggi, matanya merah kali ini. Taringnya kelihatan kan kiri. Karena kan rambutnya nggak nutupin ke belakang. Ngeliatin gue, wah di situ gue langsung parno, gue takutnya makhluk apa kan, bahaya gitu. Gue lari ke bawah, gue tarik sampah. Gue lari ke bawah, gue tarik, bodo amat. Gue lari ke bawah. Pas banget gue keluar pintu, ada junior gue datang. Lu kenapa bang? Dia nanya. PA lu kemana aja? Gue jadi marah-marah ke dia, karena gue sendiri. Lu kenapa? Santai dulu. Disitu gue deg-degan, gue keringet dingin, gue gemeteran. Gue cerita ke dia, akhirnya, ayo temenin gue. Cek lagi, pastiin ke atas. Kita pastiin ke atas. Pertama nggak ada nih.
Pas kita nengok kan dari lantai 1, akhirnya pas mau balik lagi tiba-tiba kayak bunyi barang jatuh dari lantai 2. Tak. Kaget gue berdua di situ. Karena kita berdua di situ akhirnya kita beraniin naik nih setengah lantai lagi. Pas nengok kelihatan lagi makhluk itu. Dan kali ini gue berdua ngeliat. Di situ junior gue langsung teriak ninggalin gue. Karena dia mungkin pertama kali, kalau gue kan udah agak sedikit biasa, walaupun pertama kali teriak, dia ninggalin gue, ya otomatis gue refleks dong ngejar dia. Iya. Tungguin gue teriak. Turun akhirnya, kelar lah shift kita situ, ngomong ke SPV, Pak, saya minta dipindahin dong. Nggak mau malam. Gitu. Nggak mau malam katanya gue. Emang apa sih jidannya berani kata dia. Situ akhirnya gue mungkin udah capek juga, udah terlalu lama ngalamin hal-hal begitu ya. Pak, saya juga mau dipindahin. Lah kenapa? Bapak percaya nggak percaya, Bapak rasain aja sendiri. Saya gituin. Akhirnya ada senior saya ngebela. Ngapa makhluk-makhluk begitu? Saya bilang iya. Kata senior saya, ya gue juga udah biasa. Nanti lama-lama lu juga biasa, kata dia. Akhirnya oke, gue tetap di shift malam. Dari situ gue ngambil kesimpulan, ternyata memang benar adanya makhluk itu. Bukan manusia aja yang hidup gitu. Iya. Gila. Nah, sampai akhirnya lu bertahan di situ berapa lama? Gue bertahan di situ tuh kerja setahunan doang ya, Bang. Tahunan. Karena kebetulan waktu itu juga ada lamaran kerja yang lebih baik. Jadi gue keluar. Oke. Tapi keluarnya bukan karena hal horor ya, bukan. Ya? Santai ya itu. Iya. Berarti itu makhluk apa itu? Udah nyari tahu belum sama teman-teman? Kebetulan nyokap punya sedikit kelebihan. Oh, nyokap. Bisa ngerti gitulah, tahu gitu-gituan. Gue tanya. Kesimpulannya dari situ, itu penunggu situ. Memang dia sedikit suka sama darah, entah darah segar, entah darah bercak atau apa. Nah, di situ gue juga ngambil kesimpulan, iya juga. Kan yang tadi gue bersihin abis orang lahiran, bercak darah lagi gue bersihin. Hal aneh terjadi. Sesudah bercak darah itu, kan kita habis bersih-bersih, berarti kita ada harumnya dong. Kita lagi makan, disamperin juga. Ya. Buang sampah limbah, pasti ada bercak-bercak darah. Entah disuntikan, entah di apa. Bener. Di mana-mana ada bercak darah ya. Dan gue di situ ngambil kesimpulan, kok nyokap bisa tahu? Berarti mulai ada, ya emang udah ada sebabnya nih kenapa gangguan-gangguan itu terjadi. Jadi si sosok ini tuh emang suka sama darah aja gitu. Iya. Itulah makanya kalau buang bekas-bekas yang ada darahnya itu harus hati-hati ya, apalagi yang wanita ya. Betul. Pembalut kayak gitu, mohon maaf nih ya. Pembalut itu biasanya kalau yang maaf ya, ada yang emang main buang-buang aja. Iya. Kalau emang buangnya bener ke tong sampah buang, tapi nggak dicuci dulu. Harusnya yang bener dicuci dulu. Dicuci dulu baru dibuang. Itu yang bener kayak gitu. Kata nyokap juga ngebuangnya juga harus ngomong amit-amit, numpang-numpang gitu. Iya, nggak bisa sembarang. Dan buka mayat, lu nggak bismillah kali, makanya bisa jadi sih di situ. Kan mau buka mayat bismillah. Iya, pengalaman gue juga sih Bang, tuh gue merinding lagi. Itu mayat buat diapain di situ? Gue kurang tahu, mungkin itu mau dioper ke keluarganya ya. Keluarganya mau ambil, karena kan di situ posisi kebetulan di rumah sakit gue itu nginep tuh nggak bisa lama. Paling lama mungkin seminggu. Enggak, yang baru datang dari ambulan tuh mau dari mana ke mana? Oh, itu gue kurang tahu. Tapi posisi katanya sih mau dioper dari luar Jakarta. Oh, dari luar Jakarta. Mau rumah keluarga di Jakarta, tapi kebetulan dibawanya dioper ke rumah sakit itu dulu. Oh, ke rumah sakit dulu. Karena keluarganya belum siap. Baru ke rumah duka. Iya. Oh, iya. Iya, karena ada kan mayat di situ kan keperluannya masing-masing ya. Ada yang ada yang habis selesai otopsi. Ada yang emang baru meninggal, ada yang gimana. Ternyata kayak gitu. Tapi menurut lu, gue mau nanya nih sesama orang yang kita pernah kerja di rumah sakit ya. Ruang paling serem menurut lu ruang mana? Ruang paling serem menurut gue bukan mayat sih. Gue kebalik. Apa ya? Tangga darurat. Tangga darurat? Iya. Menarik nih. Iya, menurut gue itu tangga darurat. Yang lu masuk ruangan itu langsung beda hawanya. Bener, pas kita buka hawanya tuh panas karena tangga mungkin darurat. Iya, karena mungkin jarang angin juga ya. Tapi gue ngerasa di situ ada makhluk selain gue kalau gue masuk di situ. Iya, gue juga ngerasa kamar mayat biasa aja sih. Iya, biasa aja malah. Yang serem kalau gue ngerasain bener-bener langsung yang nusuk banget nih. ICU. Iya,
ICU itu karena ruangan antara orang hidup dan tidaknya. Bener. Jadi mungkin di situ ada makhluk-makhluk yang nungguin atau gimana Gue gitu. setiap masuk ruang ICU nggak tahu apa ya, kayak beda aja. Iya. Sama situ- ruang hemodialisa di situ ada nggak? Oh ada. Yang buat cuci darah. Iya ada buat cuci Itu darah. serem tuh. Heeh. Itu serem. Apalagi abis ada orang abis cuci darah, Iya, itu serem tuh asli tuh. gue ngerasa di situ langsung beda banget. Karena kita kan disuruh bersihin. Iya. Gila. Ruang cuci darah sama ruang ICU itu serem tuh. Kamar mayat mah kalah lah. Pokoknya kalah serem lah. Kalau serem iya. Kalah serem sama ruangan itu ya, walaupun ada mayatnya tapi ya udah gimana, udah biasa meninggal. aja. Iya, udah meninggal. Iya. Kalau di ICU kan lu antara hidup dan mati, men. Iya Gimana sih? bener-bener lagi perjuangan gitu ya. Iya, lagi perjuangan antara lu mau kemana nih. Iya. Ibarat kata sekaratul maut lah. Iya. Kalau dari tadi kan kayaknya senior lu udah biasa nih sama gangguan-gangguan yang terjadi di rumah sakit. Lu pernah nanya nggak sama dia, bang ada cerita apa bang gitu? Gue udah pernah nanya sih, cuman lumayan. Dia ada cerita juga. Apa tuh? Satu aja yang paling serem dari dia. Hampir mirip kayak gue, cuman bedanya dia hantunya itu kayak gondorwo, kayak King Kong lah. Gede, hitam, tinggi. Beda hantunya nih. Iya. Sama tapi di ruang darurat itu. Kalau dari suster ada nggak? Kalau dia suster, Lu akrab nggak sama suster? lumayan akrab. Ada Rata-rata sih tuyul kata dia. tuyul. Iya. Unik ya. Contoh, dia kan lagi di satu lantai itu biasanya kan suster kalau malam itu ditaruh 2 atau 3 suster setiap lantai. Buat di stationnya, buat stay. Nah, di tempat yang tadi tempat operasi, ruang operasi buat lahiran, itu tuh satu lantai itu buat operasi sama ruang-ruang bayi sama ruang-ruang nginep orang. Pokoknya Nicu. pure buat buat lahiran lah, buat ibu dan anak. Nah, di situ kalau suster cerita ke gue sih, Bang, kadang sering di tempat anak-anaknya, di tempat bayi ditaruh itu, sering ada yang lari-larian. Jatuhin barang, ketawa-tawa. Iseng ya. Iya. Iseng banget loh. Gila. Itu bahkan ada yang bilang ke gue, salah satunya sampai ada yang roknya dipegang. Kan suster itu kan roknya kan nggak terlalu panjang ya, agak pendek gitu. Dipegang roknya, saking jahilnya. Salah satu suster ngomong ke gue begitu. Gila. Kalau dari security ada nggak? Kalau dari security ada, deket cuman dulu dia posisi katanya ya, yang gue dengar itu setiap security itu kan pasti selalu ada kayak absen apa namanya poin gitu. Jadi dia tuh iya gitu. checkpoint keliling gitu kan, checkpoint. Nah dia tuh seringnya tuh di lantai paling atas. Lantai berapa tuh? Kan lantai 10 paling atas, atas lagi. Kebetulan di ruangan gue itu lantai 10 itu kayak gudang, udah nggak kepake ruangan nggak kepake. Oke. Jadi buka lift, gue pernah naik ke situ sekali nemenin dia. Naik sekali buka lift langsung pure satu lantai itu barang-barang udah nggak dipakai, udah kayak gudang. Wow. Pusatnya di situ lah ibarat. Ya. Gue pernah naik sekali juga, gue ngerasa hawanya di situ memang beda. Barang-barang udah rusak, udah nggak kepake, udah karat. Dokumen-dokumen yang udah numpuk banyak banget berantakan. Itu ruangan kayak apaan tuh ya? Gue nggak ngebayangin sih. Gue juga pas pertama naik aja gue buka liftnya gue kaget, gue kira kan mungkin masih ada lampu, gelap. Pantes aja itu security bilang ke gue pas di lift, siap mental nih. Gue mikirnya udah biasa, ya udah siap. Pasti gue kaget di situ. Wow. Tapi nggak ada kejadian apa-apa ya di situ untungnya? Nggak ada, cuman dia cerita aja. Kadang kalau gue sendiri, gue kan dia biasa sendiri. Lagi mau pencet checkpoint, pas gue tempelin kagak kepencet-pencet, kagak apa? Pokoknya nggak ngecek poin lah. Jadi setiap gue udah nyampe lift, gue balik lagi. Jadi itu dia jahil, kayak minta ditemenin mungkin. Kalau kata si security begitu. Oke sahabat yang itu tadi cerita dari Zidan ya tentang pengalaman horor yang menjadi cleaning service shift malam di salah satu rumah sakit di daerah Sunter, Jakarta Utara. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan ya, gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Zidan ya. Dan thank you ya udah nyeritain pengalaman horornya ini yang epic banget ya. Nggak semua orang bisa ngalamin sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Dan yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Zidan ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir nih ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Zidan juga izin pamit, bye bye.